kita nggak perlu kok merasa I'm fine, gue totally accept apa yang gue alami, gue bener-bener yakin nanti pada akhirnya akan ada mukjizat, akan ada hal baik. Kita nggak perlu kok berpikir seperti itu. If you feel bad, just feel it gitu. Jadi memang lebih baik jujur aja sama diri lo gimana apa yang lo rasain. Jadi gue balik lagi ke pertanyaan Vina, kalau misalnya ditanya apakah gue sekarang sudah totally accept atau enggak dengan penyakit gue nggak bisa jawab. Karena gue pun sekarang udah nggak lagi memikirkan itu sebagai salah satu jadi fokus pikiran gue. Maksudnya gue lebih berpikir apa yang bisa gue lakukan sekarang dengan segala keterbatasan yang gue punya, dan gue bisa maksimalkan di situ, ketimbang gue berpikir ke depan tentang kalau gue sembuh nanti gue akan begini, gue pasti bisa sembuh, gue pasti bisa ini. Halo teman-teman, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina. Di episode hari ini kita akan membahas tema soal mindset, gimana sih cara menghadapi tantangan kesehatan. Nah, di kesempatan kali ini kita berdua kedatangan 2 bintang tamu yang juga adalah teman kita berdua. Jadi kita kedatangan Iyas dan Ica hari ini. Mereka akan berbagi perspektif mereka soal bagaimana sih mereka menyikapi tantangan kesehatan yang mereka punya. Jadi tanpa berpanjang lebar, mungkin Ica dulu kali ya, ladies first. Lu bisa nggak ceritain, Ica, gimana sih kayak apa ya tantangan yang lu punya di tema kesehatan ini, dan kapan lu menerima diagnosa tersebut? Aduh, panjang nih kayak ceritanya ya. Jadi mungkin akan gue ceritain dulu secara kronologisnya. Sebelumnya teman-teman di sini kenalin dulu, aku Ica. Jadi sejak tahun 2012 aku memang didiagnosa systemic lupus. Jadi memang itu problem untuk masalah autoimun, di mana biasanya justru imun tubuh kita itu melindungi diri kita dari virus-virus, tapi kalau di kondisi aku justru imun itu menjadi agresif dan menyerang sel-sel baik di dalam tubuh gitu. Jadi problemnya adalah ketika ada virus yang masuk dalam tubuh, saying mungkin sesimpel sakit mata, itu bisa jadi dia menyerang sel-sel lain yang nggak cuman di titik itu aja gitu. Jadi kondisinya bisa lebih parah kalau tidak di-maintain dengan baik. Terus gimana? Mungkin Vina gimana nih? Aku cerita dari awal diagnosa dulu kali ya. Boleh. Ya, dari awal diagnosa. Jadi memang ceritanya cukup pelik karena sempat ada salah diagnosa juga. Dulu di tahun awal 2012 kalau nggak salah, itu gejala pertama baru mulai muncul. Jadi memang penyakit lupus ini yang paling khas adalah biasanya diawali dengan nyeri-nyeri sendi. Jadi di aku itu kondisinya kakiku tiba-tiba jadi bengkak dan hampir nggak bisa digerakin saat itu. Kita sempat mikir, oh ini mungkin perlu ke dokter tulang atau mungkin perlu diurut atau gimana. Jadi memang clueless. Nah, akhirnya dilakukan beberapa treatment dan gak berhasil, sampai akhirnya kita ke dokter spesialis. Terus diputuskan diagnosanya, kalau gak salah waktu itu sakitnya dibilang demam rematik. Jadi itu memang kategori dari autoimun juga. Dikasih obat macam-macam, tapi ternyata bukannya membaik, malah jadi memburuk. Jadi waktu itu badanku juga bisa yang lemes banget, sampai nutup pintu aja nggak ada tenaga. Terus mungkin teman-temanku yang kenal deket sama aku di sini tahu ya, gimana dulu juga moon face, mukaku jadi bengkak banget, merah-merah semuanya, butterfly rashes. Dan akhirnya mulai timbul kecurigaan, kayaknya nih ada yang salah deh dengan treatmentnya. Jadi akhirnya waktu itu kita memutuskan buat cari second opinion, pergi ke Singapura, dan ternyata salah diagnosa bahwa seharusnya autoimun yang aku derita itu adalah systemic lupus, atau mungkin yang paling sering akrab didengar teman-teman sakit lupus gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang gimana struggle aku itu panjang banget sih sebenarnya, karena itu kan udah sekarang 2020 berarti udah 8 tahun ya.
Jadi mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol aja ya, Vin. Nanti aku cerita gimana struggling aku Oke. dengan penyakit Mungkin ini. sorry Cak, motong sebelum ke situ, ke struggle lu gimana dan hal-hal lainnya. Mungkin kita pindah dulu ke IAS supaya teman-teman juga ada gambaran kayak generalnya apa sih yang sedang kalian hadapi sekarang. Kalau dari lu Yas, bisa cerita sedikit nggak apa yang lu hadapin sekarang? Sip. Oke, hai semuanya yang nonton ini podcast. Gue namanya Iyas ya. Ini ya kita berempat ini teman dekat. Nah, gue itu didiagnos cancer itu dari 2017. Cuma sebenarnya dari 2016 itu udah ngerasain gejalanya. Awalnya mirip-mirip nih sama Ica. Jadi aku itu sempet kayak disalah diagnosis gitu loh. Jadi awalnya disangka syaraf kejepit. Kemudian long story short, syaraf kejepitnya itu udah dengan metode konvensional seperti fisioterapi, kemudian berenang dan segala macamnya itu nggak sembuh. Akhirnya kita pilih opsi, bukan kita sih, maksudnya aku ya. Gue tuh pilih opsi untuk operasi, cuma itu pun juga udah melalui beberapa tahap. Jadi udah melalui beberapa pertimbangan, udah ke dokter macam-macam juga. Dan itu semua dokter yang gue datengin, baik yang umum maupun yang spesialisnya baik yang ortopedi maupun syaraf, itu juga menyatakan bahwasanya itu syaraf kejepit. Akhirnya ya gue memilih jalur operasi karena pengobatan yang lain gak berhasil. Nah, abis itu gue udah bilang ke dokternya, dok ini ada benjolan nih di leher, nggak diperiksa dulu ya secara menyeluruh sebelum operasi. Terus dokternya ngomong malah, ya udah itu nanti aja dulu, ke internis aja nanti saya rujuk, cuma kita beresin dulu masalah spine kamu atau masalah syaraf kejepitnya. Nah, abis itu baru dibiopsi Desember 2016. Nah, Desember 2016 hasil biopsinya itu mengarah ke cancer. Cuma kalau cancer itu kan nggak bisa satu kali itu doang tesnya. Jadi kayak ada beberapa tes gitu. Baru setelah beberapa tes itu ada hasil, itu disimpulkan apakah cancer atau bukan, termasuk subtipenya. Nah, itu akhirnya mendapat kesimpulan itu pas hari gue ulang tahun, tanggal 9 Januari di tahun 2017. Jadi it was like my birthday present ya, tahun itu. Terus habis itu waktu divonis itu udah kanker kelenjar getah bening stadium 4. Jadi selama ini pengobatannya yang dari 2016 itu kurang tepat lah. Jadi pengobatannya harusnya cancer, tapi ternyata malah pengobatan untuk syaraf kejepit. Dan 2017 itu akhirnya baru pengobatan ke cancer. Jadi yang dicurigai syaraf kejepit itu ternyata adalah tumor ganas. Ya, long story short in a nutshell kayak gitulah. Wow, kalian bahkan find out-nya tuh lebih dari sekali gitu ya. Karena yang pertama salah diagnosa dulu, baru habis itu diketahui apa yang benernya gitu ya, setelah treatment sekian lama gitu. Mungkin kalau boleh sharing gitu ya, bisa nggak coba untuk mendescribe perasaan yang muncul ke permukaan gitu. Tentunya gue tahu ya, ini pasti berhubungan dengan sadness dan dengan kekecewaan atau apapun itu gitu ya. Tapi ya mungkin kalau kalian bisa share perasaan kalian pada saat itu atau reaksi kalian gimana sih? Ya udah, oke, aku cerita dulu mungkin perasaan pertama ya ketika found out bahwa ternyata ada sebuah penyakit yang memang aku idap gitu. Pertama kali banget kalau kita refer ke waktu aku didiagnosa demam rematik, mungkin santai aja, kayak karena aku memang sebelumnya nggak pernah punya pengalaman dengan penyakit yang memang dibilang kronis, dan juga tetap berusaha untuk positive thinking terus menerus, dan ya nggak akan ada apa-apalah gitu. Jadi memang pada saat itu aku masih berpikir optimis bahwa ini adalah penyakit biasa yang pasti akan sembuh. Tapi hal itu menjadi berputar 180 derajat ketika tidak menunjukkan gejala kesembuhan, dan akhirnya justru aku didiagnosa penyakit yang lebih parah dari itu. Itu shock banget, karena apalagi reaksi pertama orang ketika didiagnosa sebuah penyakit yang mungkin sebelumnya nggak dia tahuin, itu biasanya browsing, riset sebanyak-banyaknya. Ini sebenarnya apa sih? Terus potensi kesembuhannya gimana sih? Seperti itu. Dan ketika kita search lupus, kita tahulah itu salah satu penyakit yang mungkin kalau kita buka di Google adalah penyakit yang cukup mematikan gitu. Jadi shock udah pasti. Dan apalagi saat itu aku juga mendapatkan diagnosa dari rumah sakit di Singapura, which is kita bisa katakan bahwa medis di Singapura itu tidak men-sugarcoat
apapun. Jadi ketika dibilang bahwa disease kronik, ya memang dibilang itu cukup parah, dan bahwa dibilang aku akan terus minum obat seumur hidup aku, dibilang sejak awal gitu. Apakah ada kemungkinan untuk sembuh, benar-benar sembuh dan lepas dari obat? Tidak. Dokter sudah langsung mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi memang shocknya itu macam-macam sih, dan bukan hanya dari kondisi kesehatan aja, tapi di saat itu 2012 aku juga baru mulai kerja ibaratnya. Banyak banget mimpi yang aku udah aku bayangin nih di depan bahwa aku akan begini, tapi ternyata ada kejadian itu, dan hal yang pertama kali terpikir adalah apakah gue masih bisa menjalani hidup normal. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah reaksi pertama yang aku rasakan pada saat itu 8 tahun yang lalu. Oke. Nah, ya. Kalau lu gimana, Yas? Oke, my turn. Jadi kalau aku ya kurang lebih mirip sama Ica. Itu udah pasti. Cuma aku lebih kayak mixed feeling ya. Jadi nggak cuma kayak shock. Mungkin kalau Ica lebih dominannya shock. Cuma kalau aku tuh kayak lebih campur-campur, either marah, terus shock, terus habis itu juga sedih juga. Mix gitu kenapa? Karena kan aku ini healthy lifestyle ya dari dulu. Jadi bahkan itu clean eating, terus habis itu jaga pola hidup banget. Dalam artian di sini pola hidupnya adalah jarang begadang, stres juga sebisa mungkin dikendalikan, terus pola makan clean eating juga, terus sering nge-gym. Bahkan dulu Vina juga aku yang ngajak nge-gym kan. Kita healthy lifestyle Teman bareng. gym bareng kita dulu. Iya, teman gym bareng dulu gitu kan. Nah, jadi ada rasa marah cewek kayak, loh, aku udah melakukan semaksimal mungkin yang bisa aku lakuin gitu. Tapi why giliran yang ada ngerokok banyak, minum alkohol banyak, party, begajulan tiap hari, fine-fine aja gitu. While aku yang udah ngejaga, kok malah kena gitu kan. Jadi kan ada rasa marah juga. Ya, itu yang paling aku ngerasain. Jadi kayak keep wondering gitu. Kenapa begini, kenapa begitu. Terus ada juga jadi rasa kayak, ya percuma dong gua jaga, mendingan dari dulu gua begajulan aja. Jadi kayak ada rasa kayak gitu. Terus habis itu tahu gitu dari dulu gue juga ancur-ancuran aja. Jadi maksudnya kalau dari dulu ancur-ancuran kan kayak kalau kena gini ya wajar gitu. Nah, jadi kayak ada rasa penyesalan kok. Kayaknya gue dulu nggak bandel-bandel amat, kurang lebih kayak gitu. Oke. Pertanyaan lanjutan, kalau ini kan sekarang udah ada dari kalian tahu diagnosanya gitu ya, sampai sekarang kan Ica juga udah lumayan lama, udah 8 tahun tadi kita bilangnya dari 2012 gitu ya. Dan lu juga udah 3-4 tahunan ya, Yas ya. Pertanyaan gua adalah apakah udah ada apakah kalian ketemu kayak sebuah titik di mana kalian menerima situasi yang ada, kayak ya gue nggak bisa bilang 100% karena I don't believe seseorang bisa berterima kayak yang ya udahlah 100% pasrah apa adanya gitu. Kayaknya sih itu agak sedikit sulit gitu ya. Tapi apakah kalian udah nemuin kalau misalkan diagram gitu ya, ini lagi ke bawah, oh ya udah naik lagi, ya udah this is the way it is dan I'm doing my best. Apakah kalian udah ketemu titik kayak itu, di titik damai dan titik menerima itu? Jadi aku ngerasa mixed feeling banget. Cuma aku tuh masih fokus terhadap yang bisa aku lakuin di dalam kuasa aku gitu. Jadi aku kan selama ini berasa agak gondok gitu ya. Jadi kenapa nggak dari dulu aja aku begajulan dan segala macamnya gitu. Karena mereka yang begajulan dan minum alkohol atau kayak ngerokok gitu malah nggak kena gitu loh. Nah, jadi di situ aku berasa mixed feeling dan ada rasa kecewa. Cuma aku nggak mau berlarut-larut di situ. Aku lebih fokus terhadap apa yang bisa aku lakuin sekarang di dalam kuasa aku. Kemudian aku juga lebih orangnya nggak terlalu wondering lagi gitu, masa depan aku tuh mau seperti apa, meskipun ini chronic disease dan saat itu keadaannya aku kan kayak udah cukup mengenaskan lah ya. Jadi udah sakit banget itu tulang belakangnya, terus kayak kaki, dan itu susah jalan, itu aduh nggak tergambarkan deh. Dan aku kan demennya traveling, udah sebenarnya pikiran tuh kemana-mana kayak aduh nanti aku masih bisa traveling nggak ya, aku nanti bagaimana, sebenarnya ada pikiran ke situ. Cuma aku nggak mau terlalu mikirin ke situ dan aku tetap keep myself motivated gitu ya, self motivated yang tinggi. Jadi dengan adanya tujuan itu aku tuh tetap merasa hidup aku tuh punya tujuan dan aku mau melakukan apa yang bisa aku lakuin saat ini. Nanti kedepannya seperti apa aku tuh nggak terlalu mikirin lagi, dan itu berfungsi sebagai distraction aku. Distraction itu ngebikin yang tadinya sakit memang nggak hilang sepenuhnya, cuma tuh jadi karena ada distraction jadi agak mendingan gitu.
tetap berasa sakit, cuma setidaknya mendingan lah, kurang lebih gitu. Kalau Ica, kembali ke Ica lagi nih. Sebenarnya mungkin gue sekarang lebih ke nggak mau lagi terlalu untuk memaksakan diri gue benar-benar menerima atau tidak. Jadi ya udah let it flow aja kalau gue. Jadi ada satu titik di mana gue merasa bahwa gue udah benar-benar menerima. Mungkin gue bisa cerita ya kronologisnya. Jadi dulu ketika gue awal didiagnosa, itu kan roller coaster banget ya, Vin. Jadi memang dari yang perasaan shock, tidak menerima, sampai akhirnya dengan segala macam limitation yang nggak bisa gue lakukan, seperti gue nggak boleh kena sinar matahari langsung, harus minum obat seumur hidup, seperti itu. Dan di saat itu, dibandingkan gue memfokuskan bahwa gue itu sakit, gue berusaha untuk berpikir positif bahwa I'm fine, gue nggak apa-apa, gue sehat, gue bisa melakukan apapun yang gue mau. Penyakit ini nggak jadi batasan buat diri gue. Tapi tanpa gue sadar, positivity itu ternyata berubah jadi false positivity sebenarnya. Jadi lebih ke toxic. Toxic, kenapa gue bilang toxic? Karena positivity itu membuat gue akhirnya berpikir gue sehat, buat apa gue minum obat? Delusional gitu ya. Ya, kayak gitu. Gue sama kok sama teman-teman gue nggak masalah, gue bisa sunbathing kayak teman-teman gue bisa jalan di tempat yang panas, gue bisa melakukan apapun yang gue mau sama seperti mereka dan I'm fine, gue nggak apa-apa. Akhirnya obat pun pelan-pelan gue sok tahu, gue kurangin sedikit-sedikit karena gue berpikir gila, gue seumur hidup minum obat, gue nggak perlu ini. Gue mikir gue membatin seperti itu pada saat itu. Dan ternyata di tahun 2018 akhirnya ada trigger lagi yang terjadi sama gue. Jadi gue yang merasa diri gue sehat, ternyata pada saat itu satu rumah kena virus sakit mata. Sepele, belekan doang sebenarnya. Tapi karena kondisi gue ternyata yang tanpa gue sadari itu sedang aktif penyakit gue, jadinya parah nih gue. Jadi saat itu gue bener-bener buram mata gue dan berobat balik lagi, ngalamin lagi masalah salah diagnosa kayak di tahun 2012. Jadi gue coba berobat di Jakarta, nggak sembuh-sembuh, buramnya nggak hilang-hilang, sampai gue di opnam dan ternyata juga nggak ada perubahan. Akhirnya gue balik lagi ke Singapura saat itu. Dan ternyata itu bukan penyakit mata biasa, itu sakit lupus gue yang menyerang ke mata. Jadi sakit gue kambuh lagi dan keadaannya waktu itu udah cukup parah karena akhirnya mata sebelah kiri gue sekarang hanya berfungsi 20% aja. Dan itu permanen kata dokter. Itu titik balik kedua sih dalam hidup gue. Jadi saat itu gue berpikir gila ya, gue berusaha berpikir positif tapi kenapa hasilnya seperti ini gitu. Sampai akhirnya gue mulai mengeksplor lah tentang apa itu mindfulness, apa itu positivity itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan ternyata yang gue lakukan selama ini adalah toxic positivity, bahwa kita nggak perlu kok merasa I'm fine, gue totally accept apa yang gue alami. Gue bener-bener yakin nanti pada akhirnya akan ada mukjizat, akan ada hal baik. Kita nggak perlu kok berpikir seperti itu. If you feel bad, just feel it gitu. Jadi memang lebih baik jujur aja sama diri lo gimana apa yang lo rasain. Jadi gue balik lagi ke pertanyaan Vina, kalau misalnya ditanya apakah gue sekarang sudah totally accept atau enggak dengan penyakit gue nggak bisa jawab. Karena gue pun sekarang udah nggak lagi memikirkan itu sebagai salah satu jadi fokus pikiran gue. Maksudnya gue lebih berpikir apa yang bisa gue lakukan sekarang dengan segala keterbatasan yang gue punya, dan gue bisa maksimalkan di situ ketimbang gue berpikir ke depan tentang kalau gue sembuh nanti gue akan begini, gue pasti bisa sembuh, gue pasti bisa ini. No, karena mungkin Iyas juga ngalamin hal seperti ini, kayak kita berusaha untuk berpikir positif, kita berusaha buat berpikir mukjizat, tapi kalau hal itu tidak terjadi, akhirnya kita sendiri yang akan sakit hati gitu. Iya, Ca, ya ampun. Pantesan kita temenan, Ca, karena sepikiran.
Ya kan? tapi ya mungkin itu tadi si Ica udah menjawab pertanyaan yang akan gue tanyakan sih sebenarnya, Ca. Cuma gini ya, Oke. kalau buat lu, Mhm. gue tahu lu memang orangnya itu kan sangat apa ya, cheerful. Lu bisa lah kayak light up situation gitu. Lu berada dimanapun lu kayak bisa membawa suasana itu menjadi lebih happy gitu kalau di pandangan gue. Oh, alhamdulillah. Makanya gue mengagumi lu juga dari sisi itunya gitu. Tapi yang Aduh. ingin gue tanyakan, apa memang setelah lu menerima diagnosa itu, lu ada nggak kayak titik kayak Ica gitu yang jadi turning point lu bahwa ya udahlah gue harus kayak berserah dalam tanda kutip ya, karena ya tadi yang kayak Bayu bilang nggak bisa 100% full lu kayak menerima gitu kan. Cuma ada nggak kayak turning pointnya di mana lu ya udahlah gue kayaknya move on aja gitu, nggak usah memfokuskan diri gue 100% ke situasi yang gue punya sekarang, atau lu memang sudah mempunyai mindset juara itu loh dari sejak lu mempunyai diagnosa itu? Oke, actually sih nggak ada sih turning point-nya begitu, gara-gara memang kayak dari awal yang tadi aku cerita itu mixed feeling, itu dari awal aku langsung udah memposisikan mindset yang kayak tadi. Jadi nggak ada misalnya aku berlarut-larut dulu gitu ya dalam kesedihan, dalam mixed feeling itu berlama-lama, nggak. Itu like terjadi instantly gitu. Jadi waktu aku divonis itu kan aku juga sama keluarga. Even keluarga aku yang kayak lebih down gitu ya, dan malah mereka yang lebih kayak bingung gitu mau ngapain, padahal kan yang kena gue ya. Ya, cuma aku tuh kayak udah ngeset, oh ya udah, aku yang bisa aku lakuin dalam keadaan kayak begini, dalam terdiagnosa seperti ini, itu tuh apa, dan dalam keadaan finansial aku, dalam keadaan aku tanggungan yang aku punya, itu apa yang bisa aku lakuin, dan apa yang masih bisa aku rencanakan juga gitu. Jadi bukan berarti aku berpikir saat ini doang juga gitu, enggak. Cuma aku berpikir for this moment gitu ya. Cuma bukannya berarti tanpa rencana. Jadi aku ada rencana kayak masa depan juga. Itu ya udah, itu apa yang bisa aku tetap lakuin gitu, apa yang tetap bisa aku rencanain. Jadi aku udah ada step-stepnya. Oh ya udah, stepnya selanjutnya udah divonis nih. Berarti stepnya apakah aku harus langsung menuruti pengobatan atau aku coba dulu second opinion yang kayak gitu loh. Jadi waktu itu aku juga udah langsung milih, oke, ini divonis cancer sama Indonesia. Langsung aku mikir, kan dia sebenarnya bilang aku stadium 4 dan udah harus di kemo gitu. Jadi harus langsung persiapan pengobatan. Aku langsung nentuin di saat itu, oh, yang masih di kekuasaan aku adalah aku masih bisa bertanya apakah benar ini cancer apa enggak ke tempat lain gitu kan. Akhirnya aku memutuskan ke Pineng dulu, dan di Pineng pun setelah ngomong hal yang sama, jadi di Pineng pun bilang, loh ini kamu kenapa nggak langsung kemo aja, udah tahu diagnosanya begini gitu kan. Nah tapi itu loh yang aku pilih untuk lakuin gitu. Jadi aku udah langsung kayak tek gitu, aku harus seperti apa. Dan sebenarnya juga ini aku udah mengenal mindfulness itu tuh dari zaman The Secret keluar, itu buku The Secret itu by Rhonda Byrne ya itu. Nah, itu kan kalau nggak salah zaman kita SMA ya, about 2006 2007 something lah. Itu sebenarnya aku udah baca about universe, terus mindfulness, bahkan sekarang apa sih namanya, itu makin diupdate lagi gitu kan. Bahkan sekarang kayak muncul kalau dari Jepang itu ada Ikigai gitu. Jadi sebenarnya mindfulness itu it's not a new world gitu buat aku. Jadi dari dulu memang aku udah kayak membaca beberapa itu, terus memang aku menerapkannya apa yang paling nyaman buat aku gitu. Jadi kan memang ada beberapa approach, beberapa ini juga metode gitu ya. Nah, jadi memang dari dulu mungkin karena udah sambil baca-baca gitu ya. Jadi memang aku nggak pernah ada nggak ngerasa gitu ya, setidaknya ada turning point yang kayak membuat aku jadinya lebih berserah diri apa gitu, nggak ada sih. Memang kayak dari tahun segitu aku udah agak bisa mengkotak-kotakan situasi based on belajar mindfulness dari dulu itu gitu. Kalau buat lu gini ya, pertanyaan gue ya, gue juga follow apa yang lu post di internet, dan gue juga setuju banget gitu dengan Vina gitu ya, bahwa gue mendapatkan sebuah kesan bahwa lu tuh like orang yang super cheerful, dan lu orang yang kayak bisa kayak like making the best out of the situation gitu ya. Nah, tapi gini ya, yang gua sadarin adalah itu kan kesan yang gua dapetin
Tapi gue kan adalah faktor eksternal. Jadi sebenarnya yang gue tertarik adalah sebenarnya tuh dalamnya lu tuh gimana sih, Yas? Dalamnya dalam artian tuh gue tidak bisa memposisikan diri gue di kondisi lu. Jadi di dalam kemampuan gue berpikir, gue nggak bisa bayangin kalau gue kena diagnosa seperti itu, tapi gue tetap bisa sekuat lu, tetap bisa se-cheerful lu gitu loh. Karena itu adalah sebuah kondisi yang berat gitu loh. Makanya gue juga sering banget ngobrol sama Vina gitu ya. Vin, kita di sini ngobrolin tentang mindfulness, kita ngobrolin tentang positive thinking gitu ya. But at the end of the day, gue nggak tahu sepraktikal apa sih ini untuk orang-orang yang kondisinya lain dari kondisi yang gue dan Vina punya gitu loh. Jadi itu pertanyaan gue gitu. Dalam lu tuh gimana sih ya sebenarnya gitu? Oke, thank you, bye, giliran gue. Jadi tadi pertanyaannya gimana dalamnya gue sebenarnya gitu ya. Nah, kalau gue ya baik, jadi trying to be as honest as possible gitu. Jadi yang aku tunjukin itu ya, nggak kayak bisa dibilang kan ada orang yang mau menunjukkan hanya untuk pencitraan aja, dan ada orang yang menunjukkan kayak kanker itu nggak semengerikan itu kok, pengobatan kemoterapi juga ya itu nggak akan sakit apa enggak. Aku tuh orangnya nggak begitu gitu. Jadi apa yang aku tunjukkan itu adalah aku berasa itu merupakan realnya aku gitu, dalamnya aku adalah seperti itu. Jadi bahkan aku pernah diundang podcast lain ataupun juga ada live session lain gitu ya di Instagram, sampai hostnya tuh juga bilang, yes, aku suka deh postingan kamu itu, kamu being real. Jadi kalau lihat postingan aku juga di story, aku ada kok ngeluh juga. Jadi bukan melulu aku bilang kayak ceria atau gimana, nggak melulu seperti itu. Ada aku down momennya dan itu aku nyatain gitu. Jadi aku pernah waktu itu ngeposting kayak insomnia, dan itu insomnianya itu kan juga ada sakit yang secara fisik ya. Jadi insomnia itu kan kadang-kadang pikiran doang, nggak bisa tidur gitu, terus tapi badan nggak kenapa-napa. Nah kalau aku nggak, insomnianya itu tuh kayak ngerasa sakit juga, ngerasa mual juga, ya pokoknya simptom-simptom cancer dan pengobatannya lah. Nah itu aku akan mengeluhkan hal itu juga gitu. Jadi aku nggak memposting sesuatu to please anyone, to please anybody, to impress anyone, itu juga enggak gitu loh. Terkait dengan cancer ini nggak seperti itu. Jadi yang aku posting adalah apa yang aku rasain saat itu. Dan kalau aku ketemu sama teman-teman, itu yang aku lakukan adalah bukannya membawa mood yang buruk itu. Kan kadang ada ya tiba-tiba aku ada moodnya mungkin nggak bagus gitu, terus habis itu pas lagi janjian sama teman-teman. Cuma justru kalau aku ketemu sama teman-teman, aku malah memasukkan aura positif dari teman-teman itu. Bahkan kan aku juga pernah ketemu nih sama Ica, sama Vina juga sebelum yang PSBB ini ya. Kalau Bayu kan jauh ya di Jerman, jadi kita belum bisa ketemu. Cuma waktu sama Vina sama Ica itu ada kok momen-momen yang akunya sebenarnya ya sempet lagi agak down gitu. Tapi begitu ketemu mereka, yang ada aku jadi kebawa aura cheerfulnya mereka juga gitu. Akhirnya jadi mungkin di situ aku juga jadi terlihat cheerful, dan memang beneran cheerful, bukan hanya terlihat seperti itu. Jadi aku rasa sih dalamnya aku memang seperti yang aku iniin sih. Jadi aku nggak mau kayak cuma pencitraan gitu doang. Aku sekarang trying to be as real as possible gitu. Benernya ada ini sih ya, dua hal nih kalau gua tadi dengar cerita lu. Satu, di saat lu bilang yang kanker tuh sebenarnya nggak semenyeramkan itu kok, yang pas lu bilang gitu ya. Itu sebenarnya gua ingat juga satu perkataan dari adalah kayak guru spiritual yang gua ikutin juga dalam tema mindfulness ini. Dia bilang ya kalau misalkan lu punya penyakit, justru jangan anggap itu sebagai musuh lu gitu. Karena kayak yang Bayu tadi bilang, sekalinya lu udah melabel itu sebagai musuh, ya udah itu akan ada koneksi negatif yang terbentuk di situ gitu. Kayak gua pun juga, lu tahu kan, lu semua tahu gua punya challenge juga di bidang kesehatan gitu. Gua juga sudah lama berpisah dari itu karena gua pernah merasakan di saat gua menjadikan itu sebagai lawan gua, itu sama sekali tidak membantu sih, malah jadi membebani gitu. Jadi menurut gue lu secara tidak sadar juga sudah menerapkan mindset itu, dan yang membuat mungkin lu bisa menjadi lebih ceria dan memberikan aura positif juga di saat lu menghadapi tantangan kesehatan lu ini. Itu sih menurut gue. Sama yang kedua, menurut gue juga lu tuh sebenarnya mindful banget tau ya. Jadi di saat lu bilang tadi bahwa lu menyerap energi positif dari teman-teman saat lu ngumpul, itu menurut gue juga efek karena lu sudah being present gitu. Lu fokus ke momen yang ada di saat itu. Karena ada juga perkataan bahwa
di saat lu udah 100% fokus berada di saat ini dan di sini gitu, di present moment itu, ya itu seolah-olah ya memang lu tidak ada masalah gitu. Lu just being gitu. Lu hanya menyerap apa yang ada di sekitar lu, which is waktu itu lu serap energi positif dari teman-teman lu gitu sih kalau menurut gua. Iya dong, kan Terus- berkat kalian juga yang memiliki energi positif buat diriku. Mungkin gue mau nambahin juga ya teman-teman di sini ya. Iya. Tentang positivity ini. Jadi kalau gue sih prinsipnya balik lagi, gue juga nggak bisa memposisikan diri gue di IAS karena case kita udah pasti berbeda. Tapi gue yakin ini mungkin bisa jadi hal yang positif untuk diaplikasikan ke teman-teman yang memang juga punya challenge yang masing-masing dengan struggle-nya masing-masing, karena berat dan ringan itu kan semua ada kendali di diri kita sendiri kan. Nah, sebenarnya apapun permasalahan itu, that's not that worse kok. Kalau kita berfokus dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Misalnya kayak IAS. Sebenarnya gini, ketika orang divonis kanker stadium 4, apa yang buat dia stres? Mungkin ketakutan akan kematian. Mungkin ketakutan akan nggak bisa melakukan apapun. Ketakutan akan masa depan sebenarnya. Jadi sebenarnya worry itu yang ngerusak semuanya. Tapi kalau kita berusaha untuk just be present detik ini, saat ini, apa yang bisa kita lakuin, sebenarnya kita baik-baik aja kok gitu. Jadi kita masih bisa, misalnya kita masih bisa makan, kita masih bisa nonton TV, kita masih bisa baca buku, kita masih bisa melakukan segala hal sama seperti orang-orang lainnya. Jadi memang mungkin itu juga salah satu hal yang perlu benar-benar diperdalam tentang prinsip dari mindfulness itu untuk hidup yang lebih positif. Gimana Yas, mungkin bisa memberikan tanggapannya dari pengalaman pribadi? Ya, ya setuju sih. Jadi memang kalau misalnya, sorry. Jadi memang kalau aku bilang ya seperti yang tadi kamu udah bilang, Ca. Jadi aku rasa itu persis sama seperti itu, karena kan memang masalah orang juga nggak bisa dibanding-bandingin kan semuanya. Jadi aku rasa tinggal, dan sama satu lagi, mental tiap orang itu juga nggak sama sebenarnya. Jadi tadi ketakutan akan masa depan, ketakutannya itu tiap orang juga nggak sama, dan itu juga kan berpengaruh dari mungkin lingkungannya mereka, cara mereka dibesarkan juga. Terus habis itu hidup kita itu apakah dari dulu memang bisa dibilang gampang melulu, terus jadinya sekali ada masalah mungkin ngerasa itu sangat berat, gimana, itu sebenarnya banyak faktor sih. Cuma balik lagi, memang ini bisa diaplikasikan sebenarnya dengan cara kita belajar terus-menerus dengan menempatkan diri kita di sini sekarang gitu. Dan itu pun sih memang kalau menurut aku ya itu semuanya proses sih. Jadi kalau ada yang bertanya ke aku juga via DM gitu ya, gimana sih Kak, kok bisa sekuat itu, kok bisa nggak kepikiran gitu kan. Mereka pun juga melabeli aku seperti itu ngelihatnya kok aku kayak kanker, apalagi udah 4 tahun, terus stage 4 ataupun ada punya masalah kesehatan lainnya, teman-teman itu kayaknya kok nggak bisa sekuat aku. Mereka mikirnya tuh kayak gitu. Aku sekali lagi bilang, loh, coba deh perhatiin, aku pun juga ada momen down-nya kok gitu. Cuma setelah down itu, ya kita kan masih life goes on ya. Jadi jangan fokus ke situ. Jadi ya seperti yang tadi Ica bilang, kurang lebih aku memang sependapat. Oke, mungkin itu kan tadi dari sisi kalian innerly. Jadi maksudnya dari dalam diri kalian dan mindset yang kalian punya dan cara hidup yang kalian terapkan saat ini ya. Cuma kalau dari contohnya gue nih dari sisi orang luar gitu ya, Yasca. Di saat gue mendengar teman gue, apalagi teman yang dekat sama gue punya penyakit yang dibilang kronis ini ya, gue tuh mungkin bukan cuma gue ya, orang lain juga mungkin gimana memberikan semangat ke lu itu gue susah menyusun kata-katanya gitu loh. Kadang kalau cuma bilang semangat ya itu kan kayak cuma ya kayak sekedar bullshit Kopong. gitu nggak sih, kayak kedengar aja, iya kayak nggak ada meaningnya gitu kan, kayak pokoknya ucapin aja semangat ya gitu. Lu ada nggak sih kayak perkataan orang-orang yang sebenarnya lu udah nggak usah bilang deh ke gue, malah bukannya menyemangati, malah kayak bikin down gitu. Ada nggak sih perkataan orang yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat orang-orang yang mendengarkan ini, yang punya
lingkungan terdekat yang mengalami tantangan kesehatan yang berat juga, jadi supaya mungkin mereka tidak mengulang perkataan itu terus-menerus gitu. Ada nggak sih perkataan kayak gitu? Mungkin Ica dulu kali bisa jawab. Aku ada. Aduh, sampai ini. Yes, Aku ada banget padahal nih. Yes deh, yes. Ya udah, yes. May I answer in English, C? Kayak pageant gitu. Iya. Enggak. Oke. Silakan, monggo. So, ini ya. Yang paling aku nggak suka gitu ya. Jadi oke lah, semangat. Mungkin niat orang menyemangati itu juga berbeda-beda caranya, dan karena mereka speechless kayak tadi, nggak tahu mau berkata apa, akhirnya yang keluar, apalagi di Indonesia itu negara yang sangat religius, yang keluar ya udah Iyas lebih mendekatkan diri aja ke Tuhan. Itu rasanya pengen gua nggak, maksudnya gini loh, aku bukannya mau menyombongkan diri atau gimana, bahkan sebelum aku kena cancer pun, aku tuh juga udah sering jadi worship leader, terus habis itu juga ngiringin piano juga di gereja. I mean, maksudnya, what do you know gitu about my relationship, about my ini ya, apa sih, connection atau apa sih ngomong? Pokoknya hubungan vertikal ya, pokoknya hubungan vertikal dengan yang terserah, you name it lah, kan ada orang yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya macam-macam gitu kan bahasanya kan. Apa yang kamu tahu gitu loh mengenai hubungan aku dengan yang maha kuasa itu gitu. Kenapa kok tiba-tiba suruh mendekatkan diri dengan Tuhan gitu kan. Terus habis itu ada yang suruh macam-macam gitu. Ada yang menganggap aku kayak domba yang tersesat atau apa. Yang jelas aku paling gak suka, yang jelas kalau kata-kata itu gitu ya, lebih mendekatkan diri ke Tuhan, lebih rajin apa, itu tuh menurutku bukannya jadi menghibur sih, itu malah bikin sebel. Dan itu ya, sorry to say ya, di sini justru banyak banget yang ngomong seperti itu gitu. Dan bahkan kalau yang nge-approach aku itu agamanya, nggak tahu aku agamanya apa, kadang-kadang mereka langsung ngomong, kalau Masiasnya Muslim, perbanyak sholat apalah yang begitu-begitu. Nah, jadi kan, even though misalnya aku Muslim pun, aku juga rasa-rasanya nggak mungkin suka deh digituin. Maksudnya, kalau aku Muslim pun, aku kan juga mungkin udah melakukan ibadah yang sesuai dengan aturannya mereka, protokolnya mereka gitu kan, like sholat 5 waktu dan segala macamnya. Tapi itu kesannya tuh kayak aku belum melakukan itu semua dan disuruh bertobat, kesannya tuh kayak titisan dajjal atau bagaimana. Terus jadinya aku disuruh, ayolah kembali ke jalan yang benar. Itu kesan yang aku tangkap tuh jadi seperti itu. Dan kesannya kamu sakit itu karena hidup kamu tuh nggak baik, karena kamu tuh berdosa besar. Waduh, aku tuh langsung kayak yang kayak gitu, malah yang kayak kontrol kayak gitu. Itu aja sih. Sisanya sih kalau misalnya orang menghibur dengan cara yang lain di luar agama itu, aku rasa aku masih lebih bisa terima sih, meskipun ya aku tahu lah kadang-kadang itu bisa dibilang agak klise gitu ya, kalau hanya dibilang semangat apa segala macam. Itu kan sama aja dengan kalau kita menghadapi orang yang kerabatnya mungkin baru meninggal, kita kadang agak susah kan mau ngomong menghiburnya seperti apa. Jadi aku masih lebih bisa nerima, tapi meskipun ada yang ngomongnya ya agak klise. Tapi kalau agama itu udah deh, itu udah fix agak makin bete. Oke, buat teman-teman yang denger, tolong ya, jangan ganggu domba yang tersesat satu ini ya, tolong please. Biarkan Jangan domba ini berjalan. Sini ya. Aduh. Kalau Ica gimana, Ca? Oke, mungkin gue berusaha untuk merangkum aja apa yang tadi Iyas juga udah sempat sampaikan. Sebenarnya bisa dibilang mungkin itu adalah salah satu bentuk, nggak tahu ya, mungkin bisa dikatakan kelemahan dari orang-orang di sekitar kita yang seringkali berusaha untuk menanggapi problem orang lain dengan bertindak sebagai hero untuk orang tersebut. Jadi mereka akan memenuhi egonya sendiri untuk membrainwash orang tersebut agar memiliki mindset yang sama dengan dia. Jadi solusinya seperti apa? Dia tahu apa yang terbaik untuk orang itu. Bahwa ketika gue berpikir mendekatkan diri dengan agama, atau gue berpikir bahwa menjalani gaya hidup sehat itu adalah cara yang terbaik, berarti orang itu belum menjalankan hal tersebut. Dan mereka harus melakukan exactly apa yang gue lakukan. Seperti itu. Which is, inilah yang justru buat gue pun juga menganggap sebagai satu komentar yang cukup, kadang-kadang cukup mengganggu. Karena
ketika kita ada dalam titik terendah dalam hidup kita, kadang kita nggak butuh solusi kok, kita hanya butuh untuk didengarkan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau misalnya ditanya tentang kayak gimana sih berarti pertanyaan yang tepat, justru hal-hal klise seperti semangat itu akan jauh lebih baik ketimbang orang berlomba-lomba dengan memberikan solusi dan macam-macam. Karena kadang kalau gue ya pribadi, mungkin karena gue memang termasuk orang yang cukup introvert, I just need a space for myself. Jadi ya udahlah, lo cukup tahu bahwa gue sedang ada masalah. Ketika gue butuh pertolongan, gue pasti akan datang ke lo kok untuk minta pendapat atau sesuatu. But when I'm not asking about anything tentang apa yang perlu gue lakukan, you don't have to tell me what to do. Iya, jadi tadi kita malah jadi kayak kebalikannya gitu loh, kayak orang-orang yang berusaha untuk memberikan lo sebuah saran atau berusaha untuk cheer you up gitu ya, itu malah jadi kayak kontraproduktif karena at the end of the day mereka berusaha untuk memposisikannya di dalam diri lu dan memberikan empati kepada lu yang lagi kesulitan gitu ya, dalam tanda kutip kesulitan gitu ya. Tapi malah akhirnya lu yang harus lebih punya empati ke orang-orang yang memberikan masukan-masukan ini kepada lu gitu loh. Karena ya kalau enggak lu bakalan get-trigger dan malah bakal jadi gondok sendiri dan kesel sendiri gitu gak sih? Iya betul. Jadi memang sebenarnya kebetulan gue juga memang orang yang berusaha untuk open minded dan memang gue senang menganalisa tentang apa sih sebenarnya yang ada di balik komentar-komentar orang ini. Jadi semua pasti ada backgroundnya, semua pasti ada pengalamannya masing-masing. Kenapa akhirnya mereka mengeluarkan pendapat seperti itu? Jadi gue nggak akan reaktif dengan langsung memprotes bahwa kalau ngomong gitu sih ke gue, karena gue tahu apapun bentuknya maksudnya adalah baik. Maksudnya baik, tapi memang bentuknya beda-beda. Kalau gue merasa nggak nyaman, gue cukup menjawab sekenanya aja. Jadi ya gue tidak menggali lagi lebih jauh tentang itu gitu. Jadi memang gue berusaha untuk nggak terlalu terlarut dengan komentar-komentar orang seperti itu. Dan mungkin karena gue juga termasuk orang yang memang cukup introvert ya, jadi memang gue memilih untuk ya kalau gue tidak menanyakan tentang apapun ya sudah, gue akan sangat menghargai jika orang-orang itu benar-benar menunjukkan empatinya dengan berfokus pada gue. Jadi lebih kayak ketika lo berempati dengan orang lain, cobalah untuk lebih menggali how do you feel, hal-hal seperti itu. Perasaan lo gimana sekarang? Atau hal-hal yang kayak tadi Vina bilang, sesimpel kata semangat itu akan jauh lebih baik ketimbang kita terus-menerus berusaha untuk membrainwash orang dengan apa yang ada di kepala kita dan menurut kita benar. Karena balik lagi, semua orang punya backgroundnya masing-masing, semua orang punya permasalahannya masing-masing, punya inner child-nya masing-masing, yang ketika menyikapi sebuah masalah itu udah pasti akan berbeda gitu. Jadi mungkin untuk di summarize buat teman-teman yang menghadapi atau punya kerabat yang sedang mengalami tantangan kesehatan berat, mungkin kalau mau memberi saran juga lebih mindful kali ya, lebih apa ya? Ya lebih mindful sih, jangan lu seolah-olah mengambil step lu yang tahu segalanya gitu kan. Ya gitu sih. Terus untuk pertanyaan terakhir nih buat Ica sama Iyas, buat summarize ini semua. Gua dan Bayu punya satu mentor guru spiritual namanya Eckhart Tolle. Itu dia udah nulis buku juga, kalau mungkin kalian pernah baca itu bukunya Power of Now. Di situ dia juga men-summarize bahwa kalau kita menghadapi suatu masalah, kita itu bisa mempunyai 3 pilihan untuk menghadapinya gitu. Either lu merubah situasi tersebut, either lu pergi dari situasi tersebut, atau yang terakhir lu menerima situasi tersebut. Menurut kalian nih, ini bisa nggak sih kayak metode ini atau teknik ini digunakan dalam menghadapi situasi seperti yang kalian hadapi ini? Atau kalian mungkin punya cara lain gimana caranya kalian menghadapi situasi seperti ini gitu? Ica dulu kali. Kalau dari 3 hal tersebut, gue pribadi memilih yang ketiga, menerima, udah pasti. Tapi balik lagi, menerima itu bukan berarti you have to be positive dengan apa yang lo alami.
Negatif nggak apa-apa kok. Maksudnya negatif itu juga nggak melulu suatu hal yang menentang positivity. Negatif dalam artian lo mengakui bahwa lo memang ada dalam titik terendah, bahwa lo memang tidak baik-baik saja, bahwa lo butuh pertolongan, bahwa lo tidak sekuat itu. Lo perlu untuk mengakui itu. Jadi menurut gue itu adalah level tertinggi dari sebuah acceptance ketika orang itu bisa dengan total menerima semua yang dia rasakan, good or bad. Jadi kadang kan kita nerima masukan-masukan positif nih, seringnya yuk terima aja, ini semua pasti ada maksudnya kok untuk kebaikan lo. Kita pasti akan berusaha untuk mencari kebaikan itu. Kita fokus sama hal kebaikan itu sendiri. Which is sebenarnya kita hanya perlu untuk disadarkan bahwa this is actually what happened to me. It's not always good, it might be bad, tapi kita harus bisa menerima itu. Dan disitulah kalau buat gue jujur masih menjadi struggle buat diri gue sendiri. Jadi memang gue berusaha untuk berproses untuk bisa ada dalam titik itu. Karena kadang-kadang gue berpikir gue udah menerima keadaan ini seutuhnya, tapi ada satu lowest point bahwa ternyata gue tidak menerima, ternyata gue kecewa dengan apa yang gue alami. Nah, disitulah akhirnya mindset accept itu harus berusaha kita twist, bukan menerima, bukan lebih menerima apa yang kita alami ini adalah untuk kebaikan, tapi lebih kayak okay, this is me now, gitu. And I love me, itu sih sebenarnya. Karena itu juga proses kan ya, Cak? Nggak bisa kayak balikin telapak tangan gitu aja gitu. Itu berproses banget, dan gue jujur aja gue pun masih sangat struggling untuk melakukan itu. Karena kalau dua hal pertama itu gampang dilakuin, cari distraction, atau tadi yang pertama merubah keadaan. Tapi itu sebenarnya tidak akan permanen hasilnya, karena merubah keadaan, lo berpikir lo bisa merubah keadaan, tapi ternyata ketika lo belum bisa menerima itu seutuhnya, ada bagian dari diri lo yang itu akan selalu menjadi trigger apapun yang terjadi, dan itu akan menyedihkan buat diri lo sendiri gitu. Jadi ya, dan itu juga menurut gua proses itu bukan satu hal yang bisa kita raih. Oke, gua udah punya ini gitu loh. Itu menurut gua selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, itu akan terus berjalan gitu loh. Cuma kita mungkin seiring dengan jalannya waktu, sama kayak kalau kita fitness, lu akan bisa melatih otot lu, ya sama aja kayak lu melatih mindfulness lu ya. Perasaan-perasaan yang muncul ke permukaan, ya lu akan menjadi lebih tidak get-triggered lagi seperti masa lampau misalnya. Dan tadi yang dijelasin Vina bahwa ada 3 cara merubah pergi dari keadaan dan menerima keadaan itu, yaitu basically kayak itu adalah tiga teknik gitu ya, dimana orang itu sebenarnya dalam keadaan situasi apapun itu cuma punya tiga fakta tersebut gitu loh. Dan lu juga barusan basically Cak, lu juga udah bestätigt tuh apa ya, lu juga udah mengiyakan itu, karena dengan kondisi lu sekarang dirubah ya nggak bisa, ya kondisinya kayak gini mau gimana gitu kan. Lari juga nggak bisa, ya gimana. Kalau lu gimana, Yas? Ya untungnya sih Ica yang jawab duluan ya, karena my answer is exactly like what she said gitu. Sumpah, jadi kalau mau nambahin lagi, aku rasa sih itu udah yang mau aku ucapin juga ya, karena literally the same gitu, karena accept, tapi ada hal yang seperti tadi Ica terangin gitu. Jadi aku rasa kalau aku bilang hal yang sama lagi, aku rasa jawabanku pun akan sama persis seperti itu juga, karena yang aku lakuin, jadi secara nggak sadar ataupun nggak sadar, mungkin yang aku lakukan itu sebenarnya menerima, tapi tadi ada beberapa yang tadi udah Ica sebutin, itulah juga yang aku alamin dan itu juga yang aku lakuin. Ya udah, berarti memang jalan yang paling baik itu adalah menerima apa yang ada saat ini dan sekarang juga, nggak sih? Yang bisa memberikan positivity juga ke kita di saat menjalani tantangan, iya nggak sih menurut kalian berdua? Daripada kayak menyumbang energi negatif ke keadaan yang memang terlihatnya sudah negatif. ya betul sih, setuju sih. Jadi memang kuncinya adalah ya don't overthink about what happened today, itu aja. Jadi kalau gue nggak terlalu memikirkan bahwa gue harus menjadi positif, gue harus menjadi
seperti apa menanggapinya, gue harus benar-benar accept nanti hasilnya akan seperti apa. Gue berusaha untuk ya sudah, yang ada di depan mata gue saat ini gue enjoy, gue nikmati, udah itu aja. As simple as that. Kalau gue sih lebih berpikir seperti itu. Dan aku pun sebenarnya ini nambahin sedikit ya. Jadi, tapi bukan menjawab pertanyaan yang ini. Yang tadi sebelumnya, jadi sebenarnya aku sempet hampir terperangkap oleh toxic positivity ini. Cuma untungnya aku tetap being real to myself gitu ya. Karena kan gini, kalau yang kantor itu tuh sering, orang kantor ya terutama nih, itu tuh sering kayak memasukkan doktrin gitu ya. Yes, kamu mah jangan bilang gitu dong, jangan bilang kamu masih sakit, kamu bilangnya udah sehat aja, jadi nanti tubuh kamu tuh ngikutin sehat. Untung aku selama ini nggak gitu, jadi tiap kali aku ditanya sama orang kantor kan, jadi aku sempet ya cuti 1 tahun dari kantor. Jadi once balik, itu kan orang otomatis mikir aku balik lagi aktif di kantor, itu karena sudah sembuh. Itu orang otomatis mikir begitu. Dan kalau aku bilang, kadang-kadang kan aku ada yang kayak males gitu kan, dan kadang-kadang ketemunya kayak cuma di lift. Jadi kalau misalnya ditanya udah sehat belum, jadi kalau aku lagi males, kadang-kadang aku memang bilang sih, iya udah sehat. Tapi itu bukan karena gimana, itu gara-gara aku males keterusannya tuh panjang, apalagi kan cuma bentar ketemunya. Nah, cuma akhirnya ada yang salah paham, dipikir aku beneran sehat. Jadinya aku kan sebenarnya nggak pengen bohong juga ya. Jadi semenjak saat itu tiap kali ditanya gimana ya kabarnya udah sehat, pasti aku bilang belum. Ya karena memang itu faktanya. Cuma orang jadi ada yang kayak sotoy, terus ngasih tahu, ya jangan begitu gitu loh. Kamu tuh harus bikin diri kamu sepositif mungkin, merasa diri kamu udah sehat, nanti pergi deh cancernya gitu. Untungnya sih aku nggak terjerumus ya. Bahkan sebelum aku cuti setahun itu juga udah ada yang ngomong kayak gitu. Jadi kamu bilang aja kamu sehat, jadi nanti ini pergi sendiri. Untungnya aku nggak sempet seperti itu sih. Kalau misalnya sempet seperti itu, mungkin aku malah nggak bisa keadaannya seperti sekarang ya. Malah mungkin akan jadi lebih sakit lagi karena aku menyadari itu ada toxic positivity gitu. Dan ternyata lucunya aku sudah melakukan itu sebelum kayak istilah toxic positivity ini lebih populer kan belakangan ini ya, kayak dari mulai setahunan yang lalu lah toxic positivity itu mulai lebih populer gitu. Kalau sebelum-sebelumnya sih nggak terlalu dengar terms itu ya. Untungnya aku udah ngelakuin itu sih. Jadi itu aja yang tadi aku terbersit buat sharing nambahin. Kalau tadi mungkin ia sudah sempat mention tentang toxic positivity yang untung nggak sempat sampai dia alami akibat pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Gue justru pernah ada dalam posisi itu. Jadi memang kayak tadi yang gue jelasin di awal-awal ketika gue didiagnosa itu, gue selalu menyangkal bahwa gue sebenarnya punya kondisi khusus. Dan akhirnya untuk menjelaskan satu kata sakit lupus aja ke orang lain gue nggak bisa. Jadi gue selalu entah gue menutupi penyakit gue atau gue menjelaskan dengan kalimat panjang yang mungkin orang itu sebenarnya nggak paham gue sakit apa gitu. Jadi memang gue hanya bilang, oh gue nggak boleh kena matahari karena gue sensitif, karena gue ada autoimun yang begini, which is ya sudah, that's it. Tapi itulah yang akhirnya merusak diri gue sendiri. Jadi memang benar, untungnya ia sudah punya kekhawatiran itu ya, bahwa concern bahwa itu bisa merusak dirinya sendiri. Karena memang benar, ketika lo menyangkali itu akan merusak diri lo sendiri, karena lo akan menjadi delusional. Dan akhirnya lo tidak menerima kenyataan, dan lo akan merasa bahwa lo baik-baik saja, which is not. Sebenarnya enggak, dan ketika lo sebenarnya membutuhkan pertolongan, lo tidak mendapatkan pertolongan itu dan tidak benar-benar mencari gitu sih. Jadi memang jadi diri lo yang sebenarnya, itu aja sebenarnya yang paling penting. Ya udah, oke, mungkin gue harus mengakhiri sekarang nutup semuanya. Semoga teman-teman juga dapat wisdom. Gue jujur dapat banget banyak pelajaran dari kalian berdua. Bukan cuma mengenal kalian lebih dalam lagi, tapi juga bisa menjadi inspirasi gue gimana sih menyikapi tantangan yang ada di kehidupan gue sendiri juga. Dan semoga teman-teman juga bisa belajar banyak dari cerita ini, cerita Ica dan cerita Iyas. Oke, buat semuanya, semoga sekali lagi video kita bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe ke channel 360 derajat di YouTube dan follow podcast kita juga di Spotify. Dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Ciao. Hai, gua dan Vina di sini cuma pengen say thank you sekali lagi buat Ica dan Iyas
thank you banget buat waktu kalian, dan thank you banget buat insight-insight, cerita-cerita yang kalian udah share di podcast kita. Gue yakin banget bahwa ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Gue dan Vina tentunya juga berdoa supaya keadaannya semuanya semakin membaik, dan kita berdua bener-bener thankful dan grateful, dan kita mendapatkan banyak banget wisdom dari kalian yang bisa kita implementasikan di hidup kita juga. So, thank you banget buat Ica dan Iyas.